Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Mr. Ali. Kali ini kita akan bahas tentang pelajaran PPKN bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal negara Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Yang pertama, kita bahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting di negara Indonesia karena pengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama hanya dengan mengubah negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 alinea. Alinea yang pertama itu sudah dibahas bahwa negara Indonesia adalah negara yang cinta damai. Penjajahan harus dihapuskan karena penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan. Penjajahan bisa mengakibatkan kemiskinan dan kebodohan. Waktu dulu kita melawan penjajah, di antaranya Belanda dan Jepang. Belanda selama 350 tahun, sedangkan Jepang hanya 3,5 tahun. Tetapi bangsa Indonesia bisa mengalahkan penjajah serta bisa memproklamasikan kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus, perjuangan pada saat ini berhenti begitu saja. Tentu tidak pada masa globalisasi saat ini. Perjuangan bangsa Indonesia terus dilaksanakan. Perjuangan melawan terorisme, perjuangan melawan kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia harus diterima bangsa Indonesia. Benar-benar selektif apa yang menjadi penyaring oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kita lihat bila mana kebudayaan asing masuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita terima. Misalkan semangat kerja orang Jepang itu sesuai, maka kita harus terima. Tetapi bila tidak sesuai dengan Pancasila, harus kita tolak. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan yang sangat erat. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, di mana proklamasi itu hanya uraian singkat. Dari uraian singkat itu dijabarkan menjadi 4 alinea yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan terdapat pokok fundamental negara, terutama pada alinea keempat. Pada alinea keempat ada rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Selain itu, pada pembukaan alinea keempat terdapat tujuan negara, di antaranya melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa Indonesia. Itu salah satu tujuan negara. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masing-masing alinea memiliki makna yang berbeda.
Alinea yang pertama mengenai penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang mengantarkan ke arah pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yaitu kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan. Alinea ketiga mengenai kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, melainkan hadiah dari Tuhan. Kita tidak terlepas rasa syukur kita dari Tuhan bahwa kemerdekaan itu melainkan perjuangan yang sangat panjang, fisik dan pikiran, melainkan rahmat dan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, berisi tentang rumusan dasar negara yang sah, yaitu Pancasila dan tujuan negara. Selanjutnya, mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan sebagai konstitusi negara. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk, lalu disahkan oleh suatu badan yang bernama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dalam penyelenggaraan negara. Tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Dasar 1945 sempat digantikan, tepatnya pada tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 45 digantikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Tetapi tidak berlangsung lama. Pada tahun 1950, RIS berubah menjadi UUDS 1950. Berlangsung cukup lama, 9 tahun. Tepatnya pada saat 5 Juli 1959, di mana isi dekret presiden tersebut adalah kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang karena bersifat sementara, ingin menghasilkan undang-undang baru. Berlangsung cukup lama, 9 tahun, tepatnya pada saat 5 Juli 1959, di mana isi dekret presiden tersebut adalah kegagalan konstituante dalam penyusunan undang-undang karena bersifat sementara, ingin menghasilkan undang-undang dasar baru. Tetapi pada kenyataannya konstituante gagal merumuskan undang-undang, sehingga dalam dekret presiden itu berbunyi tidak berlakunya UUDS 1950 dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sampai sekarang. Di sini jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan begitu saja, melainkan banyak hambatannya. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Dia mengontrol setiap warganya dan ketataan negaranya. Yang kedua, sebagai pengatur dalam kehidupan bernegara, baik negaranya ataupun warganya, karena dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga,
yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparatur negara, dan warga negara. Bagaimana melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat muatan materi Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, materi yang pertama melindungi hak asasi manusia karena Undang-Undang Dasar 1945 berisi hak dan kewajiban warga negara. Maka di situ dibahas tentang pelindungan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 28 mengenai susunan ketatanegaraan negara Indonesia yang bersifat fundamental. Di sini membahas tentang lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai lembaga negara di Indonesia, tidak terlepas dari sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem lembaga kekuasaan, bukan memisahkan kekuasaan. Pembagian kekuasaan dibedakan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga negara memiliki tugas dan peranannya masing-masing, tetapi tidak boleh saling menjatuhkan. Selain pada pembukaan dan batang tubuh, ada penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ada 7 pokok kunci Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama mengenai Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu harus dilaksanakan atas hukum yang berlaku. Yang kedua, sistem konstitusional. Segala sesuatu harus diselesaikan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggaraan negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab terhadap MPR. Menteri adalah pembantu presiden. Menteri diberhentikan dan diangkat oleh presiden. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh adalah kekuasaan kepala negara tak terbatas. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan Undang-Undang 1945 dalam berbagai kehidupan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia sudah diatur di dalamnya untuk menjadikan negara Indonesia yang lebih maju. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pembahasan kali ini. Semoga kita menjadi warga negara yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.